Selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali kita boleh ketemu lagi di kebaktian sekolah minggu online GKY BSD, Pamulang dan Alam Sutra. Yuk kita sama-sama puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu When Jesus in My Family. Tapi bahasa Indonesianya dulu. Yesus di dalam rumahku. Pakai gerakan ya semuanya ya. When Jesus with your family, happy happy home. Ya, yuk kita coba nyanyi bahasa Inggrisnya ya, bareng-bareng. Yuk, langsung. Jesus with your family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus with your family, happy happy home, happy happy home. When Jesus with your family. Happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in your family, happy happy home, happy happy home. Oke, nah ketika ada Tuhan Yesus dalam rumah kita, tidak perlu kita takut ya. Kita tetap bisa bersuka cita karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Nah, sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kami kebaktian sekolah minggu meskipun kami hanya di rumah. Kami bersyukur Tuhan, setiap minggu kami masih boleh memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman secara online. Masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kebaktian sekolah minggu kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita masih mau puji Tuhan lagi ya. Kita mau katakan hati-hati gunakan tangan kita, mulut kita, mata, dan kaki. Yuk, sama-sama yuk. Kita mulai dari tangan ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga
memberikan persembahan buat Tuhan. Nah, bisa minta papa atau mama transfer lewat QR code ya, bisa tinggal pencet dari handphone langsung transfer ke rekening gereja. Atau kalau papa mama nggak bisa, nggak apa-apa, uangnya yang udah dikasih masukin ke dalam amplop ya, kita simpen. Nanti kalau udah bisa sekolah minggu lagi kita bawa ya. Nah, oke. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian Alkitab yang selalu ku baca. Kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Alkitab yang selalu ku baca, bercerita tentang Allah. Ku ingin belajar firman-Mu, Tuhan tolong aku tenang. Sekali lagi. Alkitab yang selalu ku baca, bercerita tentang Allah. Ku ingin belajar firman-Mu, Tuhan tolong aku tenang. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian di rumah? Pasti kalian sudah pada bosan ya di rumah ya, tidak bisa ke gereja. Nah, Lause juga sudah kangen banget sama anak-anak. Sudah lama kita tidak ketemu di gereja. Tapi karena masih banyak virus corona di luar, kita masih harus tetap tinggal di rumah ya. Semangat ya anak-anak. Nah, makanya kita harus berdoa sama Tuhan Yesus supaya virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa kembali bertemu di gereja. Hari ini sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Lause mau ajak kita untuk menyanyikan satu lagu. Lause yakin anak-anak pasti tahu lagu ini. Lagu ini judulnya adalah Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Kalau bohong Yesus gak suka. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Kalau bohong Yesus gak suka. Nah, tahu kan anak-anak lagu itu? Tapi lagu ini mengajarkan kita apa ya anak-anak? Ya betul, lagu ini mengajarkan kita sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh bohong. Ayo, siapa yang pernah berbohong? Misalnya, kalau mama bertanya, Gen, kamu udah beresin mainan belum? Walaupun Gen belum beresin mainan, tapi Gen mungkin aja bilang, sudah ma, aku sudah beresin mainan. Atau mungkin juga kalau papa bertanya, Fei, kamu sudah belajar belum? Fei jawab, sudah pak. Padahal dia belum belajar dan dia masih mainan games di handphone.
Nah, itu juga artinya dia berbohong. Atau misalnya lagi, kalau teman-teman kalian bertanya, "Hai, apakah kamu murid Tuhan Yesus?" Tapi kalian bilang, "Oh bukan, aku bukan murid Tuhan Yesus." Nah, itu artinya kita juga berbohong. Tapi anak-anak tahu nggak kenapa sih terkadang kita itu suka berbohong? Ya betul, karena terkadang kita itu suka ketakutan. Kita ketakutan kalau diomelin mama karena kita belum beresin mainan, atau kita ketakutan karena kita diomelin papa karena belum belajar, atau kita juga ketakutan kalau kita itu tidak mau ada lagi teman yang main sama kita karena kita ini murid Tuhan Yesus. Nah, karena kita ketakutan, terkadang kita berbohong. Tapi anak-anak tahu nggak? Dulu ada juga loh murid Tuhan Yesus yang pernah berbohong. Ada ceritanya di Alkitab ini. Nah, anak-anak tahu nggak siapa ya murid Tuhan Yesus yang berbohong itu? Ya betul, dia adalah si Petrus. Tapi kenapa dia berbohong? Ya sama seperti kita, dia berbohong karena dia juga ketakutan. Emangnya dia ketakutan apa sih Lause sampai dia berbohong? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita itu, yuk kita berdoa dulu ya. Semuanya lipatkan tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang baru. Terima kasih Engkau sudah menjaga kami seminggu yang lalu. Tuhan, terima kasih kalau tadi kami boleh memuji nama Tuhan. Dan juga sekarang kami mempunyai kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami ya, supaya kami bisa duduk dengan rapi, membuka telinga kami, untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, tadi anak-anak, kenapa ya si Petrus itu berbohong? Ya, dia ketakutan. Ceritanya seperti ini nih anak-anak. Ketika malam hari itu, ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar Kayafas, diam-diam ternyata si Petrus ini mengikuti dari jauh. Dia mengikuti kemana Tuhan Yesus dibawa dari jauh. Sesampainya dia di rumah Kayafas, di halaman rumah Kayafas, dia duduk di situ untuk melihat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika dia duduk-duduk bersama dengan pengawal di sana, tiba-tiba ada satu hamba perempuan yang bertanya, "Hai, bukankah kamu orang yang selalu bersama-sama dengan orang itu?" Wah, Petrus sangat kaget ditanya seperti itu. Dan dia menjawab, "Oh, bukan. Aku tidak mengenal orang itu." Sesudah dia menjawab seperti itu, dia ketakutan kalau dia ketahuan berbohong. Oleh karena itu, dia segera pergi menuju ke pintu gerbang. Si Petrus ini sudah berbohong 1 kali, anak-anak. Sesampainya di pintu gerbang,
Di sana banyak sekali orang-orang. Dan tiba-tiba ada lagi satu hamba yang berteriak kepada orang-orang di sana. Hai, lihat, orang itu adalah orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Orang yang ditangkap itu, Yesus, orang Nazaret itu. Maka sangat kagetlah si Petrus. Dan dia melihat hamba itu, dia bertanya, siapa maksudmu? Aku? Bukan, aku tidak mengenal orang itu. Nah, Petrus sudah berbohong 2 kali. Dia berbohong kalau dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi segera sesudah itu, orang-orang di sana, orang-orang banyak di sana juga berkata, ya pasti, kamu adalah orang itu. Kamu adalah orang yang mengikut Yesus itu. Kami yakin karena kami mendengar dari bahasamu. Maka sangat ketakutanlah Petrus, dan Petrus berkata, dan dia mulai bersumpah dan mengutuk. Tidak. Berapa kali aku harus katakan, aku tidak mengenal orang itu. Sesudah Petrus mengatakan itu, Petrus berbohong 3 kali. Tiba-tiba berkokoklah ayam. Kukuruyuk. Dan Yesus melihat dan menatap Petrus dari kejauhan. Maka sangat menyesallah Petrus ketika itu, karena Petrus ingat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia sebelumnya. Apa sih yang Tuhan Yesus katakan kepada dia sebelumnya? Ya, kemarin malamnya, ternyata Tuhan Yesus pernah berkata kepada si Petrus, Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi Petrus dengan sombongnya dia berkata, Tuhan, sekalipun orang lain yang lainnya meninggalkan engkau, ataupun sekalipun aku harus mati, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi Tuhan Yesus benar apa yang dia katakan, bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Ketika Petrus mengingat perkataan Tuhan Yesus itu, dan ketika dia melihat wajah Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus melihat dia, maka sangat sedihlah dia, sangat sedih Petrus, dan dia sangat menyesal. Dia pergi keluar dan dia sangat menyesal. Dia menangis, dia sedih karena dia sudah berbohong 3 kali, karena dia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Nah, anak-anak, kalau kita sekarang di sini, pastinya kalau kita berbohong, pastinya kita tidak akan ditangkap, kita tidak akan dipukul, kita juga tidak akan disiksa seperti Petrus. Tapi walaupun demikian, boleh nggak ya anak-anak kita ini berbohong? Ya, kita tetap tidak boleh berbohong. Kenapa kita tidak boleh berbohong anak-anak? Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita, masa kita mau berbuat bohong lagi? Masa kita mau berbuat dosa lagi? Dan masa sih kita mau membuat Tuhan Yesus sedih lagi karena kita berbohong? Makanya kita tidak boleh berbohong ya anak-anak. Walaupun terkadang ada resiko yang harus kita ambil, walaupun kita ketakutan, tetapi kita mau belajar percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menjaga kita. Kita tidak boleh berbohong.
Nah, hari ini kita mau hafalin satu ayat dari firman Tuhan. Ayatnya gampang, langsung bacain ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 56 ayat 4. Langsung bacakan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Gampang kan anak-anak? Nah, ayat ini pun juga ada gerakannya loh. Langsung mau ajarin gerakannya ya. Perhatikan ya anak-anak, gerakannya seperti ini nih. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Gampang kan anak-anak? Langsung ulang sekali lagi ya. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, gampang kan anak-anak? Nanti kalian boleh belajar untuk mengulang ayat hafalan ini bersama dengan papa dan mama kalian ya. Nah, sebelum kita tutup dalam doa, langsung mau ajak kita menyanyikan lagu yang tadi. Lagu yang tadi itu, bohong-bohong itu dosa. Ya, semuanya ikutin kita nyanyi bersama ya. Kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Semuanya lipatkan tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar ya Tuhan, supaya kami berani mengatakan kejujuran. Kami juga belajar kami tidak boleh berbohong karena kami tahu Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kami. Kami tidak mau berbuat dosa, kebohongan, dan juga kami tidak ingin menyedihkan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengadakan aktivitas. Tuhan yang tolong kami ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai minggu depan ya anak-anak. Dadah. Ya, adik-adik, kita akan membuat aktivitas hari ini. Bahan yang kita perlukan setengah lembar kertas HVS. Ini Lausa hari ini pakai sumpit. Adik-adik boleh pakai stick atau pakai apapun bahan yang ada di rumah. Kemudian double tape. Kemudian peralatan untuk mewarnai. Nah, caranya gimana? Kertas HVS-nya kita lipat jadi 2. Dilipat jadi 2. Kemudian kita akan gambar di sisi depan dan sisi belakang. Kita buat mata, terus mulut yang tersenyum, terbuka lebar. Kemudian satu lagi kita akan buat mata, hidung, dan mulut yang sedih. Nah, yuk, gimana caranya? Boleh ambil pensil warna apapun. Sekarang kita bikin mata, hidung, dan mulut ya. Kita bikin dulu ya, dia lagi seneng. Kita buat matanya. Diwarnain. Adik-adik boleh pakai warna apa aja ya, bebas ya.
hidung, kemudian kita mau buat mulut yang tersenyum lebar sekali. Nah, kemudian di dalam mulutnya kita mau tulis sesuatu. Apa itu? Kita mau tulis kata jujur. Nah, yang kita pelajari hari ini dari firman Tuhan, kita harus mengatakan yang jujur. Seperti itu. Kemudian boleh diwarnain. Bebas adik-adik mau warnain kasih rambut boleh. Mau warnain satu muka juga boleh. Nih kita warnain semuanya. Yang bagus, yang rapi. Kemudian udah selesai. Sebaliknya kita bikin muka yang sedih. Nah, gambar dulu matanya. Kita kasih hidung, kemudian mulutnya sedih nih kali ini. Nah, kita bikin mulut yang sedih. Kenapa dia sedih ya? Kalau kita berkata sesuatu yang bohong, kita membuat papa mama sedih, dan terlebih siapa yang sedih? Tuhan Yesus juga sedih kalau kita mengatakan sesuatu yang bohong. Gitu. Nah, kemudian kita warnain lagi. Kasih rambut warna ini Nah, kalau udah selesai, nanti kita pasang sticknya di bawah. Kita buka, kemudian kasih sticknya, kita tempel deh pakai double tape. Kita buka. Jadi deh. Tuh. Jujur dan bohong. Kalau udah jadi, kita bisa foto nanti ya di dua sisinya. Yang jujur, ketika kita berkata jujur, Tuhan senang. Tapi kalau kita berkata bohong, Tuhan sedih. Ya, seperti itu adik-adik. Terima kasih. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Kita foto dengan yang jujur, kemudian dengan yang bohong. Gitu ya. Jangan lupa kirim ke lause masing-masing sebelum jam 5 sore. Ya, ditunggu ya. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.